Semangat pagi. Oke, Sobat Semanggi, kita bertemu lagi di sesi podcast Semanggi University. Di sesi kali ini kita akan bahas agak berbeda ya, terkait human capital atau HR. Jadi banyak sekali masalah yang dihadapi oleh banyak perusahaan terkait human resource ini. Salah satunya adalah turnover yang tinggi. Jadi banyak karyawan yang keluar masuk tidak dalam jangka waktu yang cukup lama, dalam artian masih baru masuk sudah resign dan seterusnya. Jadi sebenarnya ada satu kita bisa bilang ada satu trik atau tips sebenarnya untuk bisa mengatasi hal ini. Jadi memang kadang yang terjadi adalah yang penting ada dulu deh, yang penting posisinya terisi dulu, nggak harus yang bagus dulu, nggak apa-apa nanti di develop dan seterusnya. Tapi kenyataannya di dalam pelaksanaannya itu agak kesulitan karena memang posisi yang tadi itu tidak ditemukan the right man on the right place. Jadi hanya sekedar pokoknya ada dulu deh, yang penting jalan. Nah, kali ini kita ditemani oleh seorang pakar human resource juga dari PT Kodonia Gatama, Bapak Andi Budi Setiawan. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi Pak Andi. Pagi Pak Kori. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa Pak. Iya, jadi tadi yang sudah saya singgung Pak di awal pembukaan podcast, kita akan coba membahas terkait masalah yang dihadapi oleh divisi human capital ya atau human resource ya Pak ya. Jadi terkait turnover karyawan yang tinggi. Banyak karyawan yang ternyata saat direkrut itu sebenarnya bukan solusi untuk bisa mengisi posisi tersebut, karena kenyataannya belum lama sudah resign dan akhirnya perusahaan harus cari lagi. Betul, akhirnya akan habis waktunya di sana. Betul sekali. Nah, mungkin dari Pak Andi ada tips nggak untuk mengatasi masalah ini ya? Oke, ini langsung saya mulai nih. Boleh, Pak Kori. silakan. Oke. Jadi sebenarnya kita harus berbicara dulu dari awalnya, dari akarnya dulu ya. Itu setiap perusahaan itu kan pasti memiliki goals masing-masing ya. Nah, dari goals itu berbagai divisi yang terlibat, mungkin ada finance, marketing, penjualan, pembelian dan seterusnya, itu harus sudah memiliki kalau di bahasa HR itu manpower planning. Jadi ketika untuk mencapai sebuah target tersebut, itu kira-kira berapa persen atau berapa orang yang dibutuhkan dengan spesifikasi yang kira-kira apa nih yang nantinya bakal dibutuhkan. Nah, pertama harus ditentukan itu dulu Pak. Jadi ketahuan tuh di situ, misalkan nih kalau di divisi finance misalkan butuh berapa orang yang ada di finance. Kurang lebih spesifikasi atau skillnya yang seperti apa. Nah, kalau itu sudah dibuat, maka tugas HR nantinya ke depan adalah rekrutmen dan seleksi. Seperti itu Pak. Jadi memang dari awal Pak ya, itu biasanya kalau manpower planning dilakukan kapan tuh Pak? Idealnya? Manpower planning itu paling ideal dilakukan pada saat raker akhir tahun. Jadi ketika kita menentukan target di awal tahun yang baru, kita sudah punya skala atau skema untuk tahun ke depan ini seperti apa, berapa orang yang dibutuhkan, skemanya seperti apa, spesifikasinya seperti apa. Jadi seperti itu Pak, itu paling efektif. Iya. Jadi sebenarnya harus sudah ada planning dulu nih. Mungkin masalah yang timbul tadi memang karena tidak ada planning ya. Hanya merekrut saat ya butuh aja nih, Pak ya. Betul Pak. Jadi kebanyakan perusahaan itu mereka baru melakukan rekrutmen itu pada saat terjadinya pada saat terjadinya sebuah kondisi misalkan. Mereka tidak planning dulu dari awal. Ketika kita sudah punya goals atau tujuan seperti ini, itu harus sudah disusun sebenarnya Pak. Karena apa? Karena yang namanya SDM ini kan ya mungkin ada ya yang bisa langsung ngikutin ritmenya kita. Tapi ada beberapa yang harus kan mulai dari step 1, step 2, step 3, kemudian naik. Jadi mungkin ada memang di luar sana yang ketika misalnya kita rekrut bisa langsung lari misalnya. Tapi nggak sedikit juga ada yang kita rekrut baru jalan dulu, merangkak dulu, jalan pelan-pelan dulu, coba berlari dulu, baru berlari. Nah itu kadang itu yang yang membuat perusahaan itu mungkin salah dalam mengambil keputusan seperti itu sih Pak.
Oke, menarik banget sih Pak. Ya memang benar ya, karena kadang perusahaan juga hanya sekedar kalau istilahnya itu apa ya, reaktif Pak ya. Saat ada satu, posisi ini kosong nih, yang bersangkutan resign dan sebagainya kayak gitu. Akhirnya mereka melakukan rekrutmen. Harusnya kan memang sudah ada planning sebelumnya Pak ya. Betul Pak. Karena memang ditarik mundur dari target tahun depan berapa gitu Pak ya. Betul. Oke. Nah, mungkin ada step-step yang mungkin butuh dilakukan Pak setelah tadi manpower planning. Selanjutnya gimana? Setelah kita membuat manpower planning, tentu saja langkah yang selanjutnya adalah kita evaluasi dulu tim yang ada sekarang ini apakah mampu untuk menuju goals tadi yang sudah ditentukan oleh corporate. Nah, kalau memang sudah cukup bagus dan cukup bisa untuk menjawab tantangan tadi, maka seharusnya tidak diperlukan atau belum diperlukan dulu untuk proses rekrutmen. Tapi ketika itu sudah dievaluasi dan ternyata memang masih atau memang membutuhkan tenaga baru, maka dari tim HR itu akan melakukan rekrutmen dan juga sekalian selection atau seleksi. Nah, ini nih kadang teman-teman itu banyak yang keliru antara rekrutmen dan selection. Biasanya sama aja tuh kan. Rekrutmen apa bedanya sama selection? Sebenarnya itu dua hal yang berbeda, walaupun memang saling berkaitan. Nah, kalau rekrutmen itu lebih ke arah perusahaan memberikan informasi bahwa di perusahaan ini ada lowongan kerja gitu loh. Ini seperti ini. Nah, itu untuk rekrutmen. Nah, untuk selection atau seleksi itu lebih ke arah dari sekian banyak yang sudah masuk database pelamar di perusahaan, mana di antara pelamar ini yang memang kompeten atau sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Jadi kita tahap pertama rekrutmen dulu, setelah itu baru kita seleksi. Gitu sih Pak. Jadi memang sudah ada tahapannya ya Pak dari menentukan manpower planning dulu ya. Coba dicatat ya. Goals dulu Pak. Goals dulu ya. Goals dulu ya. Betul. Nanti diturunkan ke manpower planning ya. Setelah itu baru rekrutmen. Kalau memang dari kondisi yang ada sekarang ini masih kurang gitu Pak. Menarik banget Pak. Jadi saat seleksi ini sebenarnya memang dalam artian gini Pak, masih dalam prosesnya rekrutmen ya? Yes, betul. Masih dalam prosesnya rekrutmen ya untuk seleksi ini. Jadi kadang memang di proses ini itu butuh waktu Pak. Sedangkan dari perusahaan sendiri dalam artian kebutuhannya mendesak. Ayo gimana nih kayak dan segala macam. Nah itu gimana tuh Pak? Menyikapi hal ini. Yang pertama yang harus kita lakukan atau yang harus kita evaluasi adalah bagaimana cara kita untuk mendatangkan calon karyawan ada beberapa cara atau metode yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menjaring pelamar-pelamar yang ada di luar sana ya. Nah, yang pertama itu bahasanya itu adalah direct eksternal. Direct eksternal itu seperti yang pertama ya, mungkin dari website perusahaan. Itu bisa. Jadi dalam website perusahaan itu kita iklankan lowongan kerja. Atau dari job portal yang berskala nasional misalkan. Ya adalah pokoknya saya nggak nyebut mereknya adalah tinggal dicari di searching aja. Nah, bisa juga dari instansi atau lembaga pendidikan gitu ya. Instansi atau lembaga yang memang mereka bisa mengeluarkan calon-calon karyawan ya. Biasanya kan banyak tuh lembaga-lembaga yang memang langsung bisa siap kerja, biasanya seperti itu. Nah, itu juga bisa kita kerjasama dengan mereka. Atau kalau memang nggak mau ribet ya, mau praktis tapi langsung dapat, biasanya paling mudah pakai jasa headhunter sih namanya. Cuman headhunter ini memang ada plus minusnya juga. Nah, nanti kalau plus minusnya apa mungkin bisa searching sendiri. Jadi ada banyak cara Pak sebenarnya. Tinggal kita jaring kita ini ditempatkan di tempat yang tepat ya. Gitu. Sosial media pun sekarang juga powerful sekali Pak Kori. Jadi kita juga bisa memanfaatkan platform sosial media kayak semacam, saya sebut merek nggak apa-apa nih ya. Nggak apa-apa Pak. Misal ada TikTok nih sekarang yang lagi booming.
atau apa Instagram Live atau seperti apa. Nah, yang booming seperti itu bisa nih kita manfaatkan. Jadi HR itu jangan hanya melihat itu sebatas iklan harus di misalkan ya job portal atau mungkin yang dulu mungkin di kayak semacam koran kayak gitu ya. Nah, sekarang zamannya udah beda. Jadi cara jaringnya juga harus beda dong. Betul, kayak gitu sih Pak. Jadi HR juga harus bisa mengikuti tren lah rasanya untuk mendapatkan benar-benar kandidat atau calon kandidat yang benar-benar kualifikasinya sesuai dengan apa yang diminta oleh perusahaan. Itu sih Pak. Oke. Selanjutnya memang lebih ke sumber ya, dari mana nih dapat calon karyawannya nih ya. Betul Pak, karena dari sumber yang tepat biasanya kita dapat orang atau SDM yang tepat juga sih. Oke, mungkin saat melakukan rekrutmen tadi ya dari sumber yang tadi sudah Pak Andi sebutkan, mestinya nanti setelah dilakukan proses itu ada evaluasi Pak ya. Misalkan dari sumber A nih, sumber sosial media misalkan, ternyata yang masuk kualitasnya kayak kurang bagus ya kalau dari sini. Nah itu mungkin juga bisa dijadikan landasan juga ya untuk rekrutmen berikutnya Pak ya. Iya, jadi ya tetap lah Pak ya, yang kita namakan itu segala sesuatu harus kita evaluasi. Apapun itu, metodenya atau caranya atau tempatnya itu harus kita evaluasi. Sehingga nanti nextnya ketika kita ada pengadaan lagi seperti itu, mungkin dari budgeting mungkin bisa diminimalisir. Yang tadinya kita pasang banyak jaring, tapi ternyata di sini nggak bagus misalkan hasilnya, di sini nggak bagus. Jadi kita bisa mengerucutkan lagi, kan lumayan hemat budgeting juga. Gitu sih Pak. Oke, mungkin ada juga saya pernah dengar juga dari beberapa rekan juga ada satu sumber lain yang lebih ke arah kita bisa trial dulu nih. Misalkan calon karyawannya, misalkan dari proses magang misalkan, itu juga bisa dipakai Pak ya? Bisa Pak. Magang sendiri pun sekarang juga banyak atau luas ya. Magang itu kalau dulu ya konteksnya, kalau dulu itu sekolah atau lembaga pendidikan menitipkan anak didiknya untuk dilakukan pengenalan lah terhadap lingkungan pekerjaan atau dunia kerja seperti itu. Tapi sekarang pun teman-teman yang fresh graduate itu juga banyak, kalau memang belum mendapatkan pekerjaan, bisa coba melamar di perusahaan yang dia buka internship pemagangan. Jadi pemagangan sekarang nggak hanya dari sekolahan aja, dari teman-teman yang mungkin fresh graduate pengen merasakan coba deh kerja dulu. Nah itu bisa Pak. Nah nanti dari perusahaan pun dari program tersebut juga kalau memang anak yang magang di situ atau internship di situ bagus ya bisa diambil. Gitu. Jadi memang beda ya pengakuan status kontraknya, itu beda ya yang internship dengan yang biasanya memang di awal memang sudah kita sonding ya. Kamu training dulu di sini atau magang dulu di sini seperti itu. Oke, menarik banget nih Sobat Semanggi. Jadi setelah proses rekrutmen nih Pak, misalkan dapat, ada lagi nggak sih Pak untuk proses selanjutnya? Kalau proses selanjutnya ya tinggal kita evaluasi sih Pak, evaluasi. Jadi setiap perusahaan itu kan pasti punya yang namanya standarisasi ya bahasanya. Kalau di kita sih norm ya. Standarisasi bahwa setiap kita melakukan pekerjaan ini itu berapa standarisasi waktunya. Jadi tinggal evaluasi aja. Jadi orang yang sudah kita tempatkan di situ itu sudah sesuai dengan standar kita enggak? Seperti itu. Nanti tinggal evaluasi. Kalau memang dirasa kurang sesuai, ya biasanya HR akan cari lagi. Cuman biasanya nih ya Pak ya, biasanya memang ketika dalam proses rekrutmen atau mencari itu dari tim HR itu nggak hanya ngambil satu orang aja, bisa mungkin 2 sampai 3 karena juga salah satunya fungsinya untuk dibuat perbandingan sih Pak. Jadi sekali rekrut langsung 2 gitu Pak ya? Paling 2 atau 3 kayak gitu. Karena sebagai pemandu juga. Walaupun memang di perusahaan sudah ada standarisasinya. Oke, menarik banget Pak. Jadi kalau kita runut setelah proses ini, saat misalkan sudah kita terima nih satu karyawan, terus saat proses dia menjadi karyawan kita di tengah jalan, akhirnya dia juga memutuskan resign lagi misalkan. Nah,
kadang juga banyak perusahaan yang kayak semacam kelimpungan nih, waduh, ini kok resign lagi dan segala macam, kita belum siap dan segala macam. Nah itu antisipasinya gimana Pak ya? Apakah yang kayak tadi rekrut 2 misalkan untuk cadangan atau gimana? Iya bisa sih Pak, pakai cara itu bisa. Cuman juga mau nggak mau ya, suka nggak suka kan kita juga nggak bisa apa ya bahasanya memaksa orang melanjutkan harus tetap lanjut di sini, nggak bisa ya, mau nggak mau itu konsekuensi. Kalau memang ada seperti itu ya HR akan mulai dari awal lagi, rekrutmen, selection, training, evaluasi dan lain sebagainya. Ya mau nggak mau memang prosesnya seperti itu. Makanya di awal harus benar-benar dipastikan bahwa yang masuk kandidat yang masuk ini benar-benar serius gitu loh, mau bekerja di perusahaan kita gitu. Oke, nah mungkin selanjutnya nih Pak, kalau misalkan setelah satu karyawan sudah diterima nih, kan biasanya langsung ada proses namanya training gitu kan. Nah proses training ini apakah gimana ya? Kadang itu banyak perusahaan yang merasa udah di training, udah diajarin kayak gitu ya, sudah pinter resign kayak gitu. Kadang juga capek juga ngajarin. Nah ini apakah bisa sih Pak kalau misalkan gini, training yang full itu dilakukan setelah misalkan kontrak 3 bulan atau gimana, agar meminimalisir biaya juga yang timbul nih saat untuk training anak baru gitu. Kalau saya Pak ya, saya pribadi maupun perusahaan itu lebih ke arah seperti ini sih. Orang resign itu kan pasti ada alasannya. Kita mainnya di exit interview namanya Pak. Jadi kan pasti ada hal-hal yang membuat dia kenapa sih nggak mau bertahan di sini? Apakah karena lingkungan kerjanya, ataukah partnernya, ataukah bahkan atasannya, ataukah job desk-nya dan lain sebagainya. Nah sebenarnya itu dulu yang harus kita perbaiki dari internal perusahaan dulu. Nah ketika ada evaluasi seperti itu, nah HR bagaimana menyikapinya seperti itu? Karena ini logika aja sih Pak. Orang baru terus dia dapat pekerjaan baru yang mana notabene ibaratnya dia sudah lumpuh lama untuk kesempatan ini, dan tiba-tiba dia nggak lanjut gitu aja, kan pasti ada sesuatu Pak. Betul. Gitu. Nah itu kita harus evaluasi di situnya dulu Pak. Perkara nanti sudah kita training, sudah kita kasih bekal sampai kamu pinter misalkan pun juga yang namanya orang tadi yang kalau memang nggak kerasan resign misalkan habis masa kontrak nggak lanjut, dia resign ya mau gimana lagi? Ya kita nggak bisa apa-apa karena memang itu ininya mereka sih. Gitu. Ya terjawab Pak. Jadi sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Andi dari awal prosesnya mesti seperti apa. Jadi turnover itu sebenarnya bukan, kalau bisa dibilang bukan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, tapi kita bisa antisipasi Pak ya dengan langkah-langkah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Andi. Jadi dengan langkah tadi kita bisa paling tidak meminimalisir ya. Memang tidak bisa menghilangkan 100% karena yang tadi Pak Andi bilang kita nggak bisa memaksa orang kamu harus kerja di sini terus, nggak mungkin juga. Jadi kita bisa meminimalisir turnover itu dengan cara itu tadi Pak ya. Beberapa metode itu tadi Pak. Terjawab sudah Pak Andi pertanyaannya. Terima kasih ilmunya hari ini Sobat Semanggi. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Andi bagaimana caranya agar turnover di satu perusahaan bisa diminimalisir dengan baik. Mungkin sampai di sini dulu podcast Semanggi University kita. Nanti kita lanjut di sesi yang lain di materi atau pembahasan yang lainnya. Sukses selalu, semangat pagi. Kalau kesini terus enak. Saya takut kabelnya gak sing iku aman. Yang itu aman Pak. Sing iki sing. Itu kabelnya kenapa sih Mas? Pedot kayak renggang. Iya, kayak udah lama gitu Pak. Diberikan kan ada ininya tak? Ini kabelnya yang di situ. Kan ini ada 4 extender Pak. Satu yang itu yang kemarin tak bongkar itu. Kalau dibelikan nggak ada emang? Ada Pak.
Ini kan extendernya beli 2. Kemarin yang satu paket itu dapat 2 terus pulang panjang ini beli lagi 2. Jangan di MK juga itu masalahnya. Kabel Kan ditarik ulur. MK ini kayak iso. Iya kan dicoploki di anu pasar. Kadang sih nggak tahu kan sih ditarik kabelnya. Iya, harusnya kan ininya. Sini nih. Waduh, bocah-bocah ini. Ket mau sudah meeting ini. Jam enggak saya nek isuk sih